Jadi apakah putusan MKD DPR tadi siang itu sudah tepat dan apa efek sanksi terhadap anggota DPR nonaktif ini? Kita akan bahas bersama Effendi Hoiri, anggota DPR RI periode 99 hingga 2013 dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno yang sudah ada di studio. Selamat malam, Bung Adi. Malam, Mas. Gus Coy, selamat malam. Selamat malam, Mas. Oke. Ini suaranya jauh banget ya. Dari saya nggak Nanti kami perbaiki. Saya ke Bung Adi Prayitno dulu kalau gitu. Nanti sambil perbaiki oleh tim kami. Bung Adi, putusan sanksinya nonaktif, tapi ada juga bahkan yang dinyatakan tidak melanggar etik. Padahal ekspektasi publik ya, kalau kita ikuti peristiwa Agustus lalu sampai sekarang itu kan tuntutannya sangat deras untuk mereka dinonaktifkan, diberhentikan maksudnya. Iya. Gimana nih, Pak? Ya, saya kira ada dua hal. Pertama, kalau kita mendengarkan bagaimana statement-statement publik secara umum ketika muncul kegaduhan ini, maka memang ada harapannya supaya anggota dewan yang dinilai tidak etis ini dan dilaporkan ke MKD itu memang diberhentikan secara permanen. Ya. Tapi hari ini kita mendengarkan secara seksama betapa MKD DPR RI telah memutuskan di antara 5 orang itu yang dinyatakan melanggar kode etik 3 orang. Sementara 2-nya lagi itu dinyatakan tidak aktif. Tapi yang dinyatakan melanggar kode etik ini hanya dalam waktu tertentu. Dari 3 sampai 6 bulan. Setelah itu kemudian bisa aktif kembali menjadi anggota dewan. Itulah yang saya sebut sebagai dalam banyak hal ini pastinya akan mempengaruhi bagaimana persepsi publik terkait dengan anggota dewan termasuk juga dewan secara kelembagaan. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya salah satu lembaga politik yang mendapatkan nilai yang tidak baik-baik saja, raportnya merah adalah anggota dewan. Kan itu yang kemudian kita bisa ditangkap oleh publik. Wajar kalau dengan adanya putusan ini pastinya terkait dengan anggota dewan dan secara kelembagaan secara umum persepsinya agak tidak baik-baik saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau jujur sebenarnya dari 5 anggota dewan ini kita tidak pernah mendengarkan apa sebenarnya argumentasi satu persatu kenapa ada yang disebut melanggar kode etik 3 orang itu dan kenapa kemudian ada orang anggota dewan yang disebut tidak melanggar kode etik dan otomatis aktif kembali menjadi anggota dewan. Tapi ada salah satu argumen misalnya kenapa Pak Ahmad Sahroni itu nonaktifnya 6 bulan karena memang rumahnya dijarah dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu apapun argumentasinya tapi per hari ini MKD tidak menyampaikan secara terbuka minimal dari kutipan-kutipan media-media mainstream tidak disebutkan satu persatu soal argumentasi kenapa nonaktif, kenapa dianggap melanggar kode etik, dan argumentasinya sehingga publik itu bisa mencerna apa sih sebenarnya kok disebut melanggar